وأثر باق لا يذهب، ونهر جار لا ينضب، ومداد من رب الكون ملجأنا في زمن مرعب. You guide me from darkness to the light, always by my side in the lonely nights. You help me know what's wrong and right, quenching my thirst, healing my heart. Baca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baca surah At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Baca surah Al-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baca surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhdadah. Kalla layunbayanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tanqalibu 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amalin mumaddadah. Baca surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam
Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilaafi Quraisy ilaafihim rihlatal syitaa'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Baca surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Tasdiq. Agar lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi. Marilah kita simak lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Aisyah Humairah Zahratus Sita. Kepada Ananda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla taqdaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul 'asfi war rayhan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahrayni yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis
السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لهم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, sambutan dari Ketua Yayasan PPI Anwarul Quran Lembuang Natara kepada yang terhormat Ustaz Yulasi Mutani Prasinato. Pertama-tama, marilah sama-sama kita layangkan pujaan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia hidayah dan taufiknya sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam tak henti-hentinya pula kita layangkan kehadiran junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang muliakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini momen yang ditunggu-tunggu akhirnya bisa sama-sama kita raih. Perjuangan yang begitu panjang akhirnya pada kesempatan hari ini di tempat yang sangat sederhana ini, alhamdulillah tak henti-hentinya kita ucapkan rasa syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Akhirnya lembaga TPQ Anwarul Quran kita akan sama-sama kita resmikan insya Allah. Ucapan terima kasih kami tentunya yang mendalam kepada yang pertama yang memiliki tempat. Alhamdulillah kami dari pengurus atau dari pembina TPQ Niki mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh warga yang ada khususnya di RT 1, khususnya di Dusun Lembuang, ya. Kemudian khususnya juga untuk di Desa Narmada atau Desa Lembuang Niki. Alhamdulillah. Wabil khusus untuk yang punya tempat, meskipun mungkin Bapak Ibu belum mengetahui, jadi tempat yang kita gunakan pada kesempatan hari ini untuk anak-anak mengaji adalah tempat yang sama-sama kita perjuangkan dengan cara sewa. Alhamdulillah kita sewa tempatnya untuk anak-anak membina atau belajar Al-Quran. Juga pembinaan guru-guru ngaji, alhamdulillah kami lakukan pembinaannya di sini. Dengan harapan tentunya mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang dia pribadi bersama seluruh teman-teman bisa memiliki tempat yang insya Allah yang lebih bagus, lebih layak dengan gedung-gedung yang bagus insya Allah.
tetapi untuk perjuangan tidak masalah. Dimanapun perjuangan Al-Quran harus tetap hidup, harus terus berjalan. Kemudian terima kasih juga kepada segenap wali santri, ya. Masya Allah, terharu luar biasa. Tempat yang sesederhana ini tidak menyurutkan niat dari semua wali santri untuk datang mendaftarkan dijejaring anak didik kita di tempat ini, ya Insya Allah, ya, Masya Allah, luar biasa. Hari ini santri yang sudah aktif terdaftar itu kalau yang tidak salah sekitar 20-an lebih. Dan itu alhamdulillah seperti yang belum saksikan tadi, anak-anak kita sudah sampai di jilid boy yang tadi tampil, alhamdulillah. Ya. Pembinaan kami awali dulu bulan Oktober kami sewa, kalau tidak salah September kami mulai pembinaan. Ya. Alhamdulillah juga kami ucapkan kepada segenap pembina atau guru-guru ngaji yang membina PPGQ atau calon guru qiraati. Ya, sebelum diresmikan lembaga kita ini, jadi alhamdulillah kami juga adakan pembinaan guru-guru yang alhamdulillah sudah berhasil meluluskan 2 orang guru. Ya, ini sebuah prestasi yang sangat luar biasa bagi kami dan sangat membanggakan bagi kami, alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya kepada semua donatur, ya, kami ucapkan jazakumullahu khairal jaza. Hanya Allah lah yang mampu membalas kebaikan pelunggu semua. Ya, Masya Allah, kami tidak mampu sebut satu persatu. Semua berkontribusi untuk acara peresmian ini dari awal, ya. Kita rencanakan, kita bermusyawarah. Alhamdulillah semua wali santri ikut berkontribusi. Kemudian juga yang selanjutnya kami ucapkan atau sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dari lubuk hati kami yang paling dalam jika nanti selama peresmian niki atau acara agenda niki ada hal-hal yang kurang berkenan di hati pelunggu, baik dari cara kami menyambut sampai nanti pelunggu meninggalkan tempat. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon kami dimaafkan. Kemudian harapan kedepannya mudah-mudahan lembaga niki, lembaga Anwarul Quran senantiasa berkembang melahirkan anak-anak hafiz dan hafizullah. Tentunya juga mudah-mudahan calon-calon guru dari tempatan, dari dusun Lembuang niki terus berdatangan, terus datang, kemudian kita sama-sama belajar di lembaga kita ini. Mudah-mudahan juga para wali santri yang datang mengantar anaknya datang untuk mengaji, mudah-mudahan juga ikut nanti senantiasa berkontribusi untuk sama-sama kita belajar. Mungkin sekedar niki penyampaian dari tiang. Sekali lagi tiang mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan terima kasih atas kerauhan pelunggu Senanian berada di tempat niki. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar sesuai dengan harapan kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu setiap hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, berkesempatan hadir lektor ini di dalam rangka peresmian PPGQ Anwarul Quran. Bapak Gadu sehat bersama hadir di PPGQ, wabil khusus Bapak Muallimin tinggi pengasuh PPGQ Anwarul Quran ini. Surah pertama-tama berdoa panjatkan diri syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sisa pun menjamin belum berjanji nikmat kesempatan sehingga mau kepada hadir untuk semuanya itu. Salat dengan salam dan lupa terima kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berupas yang pertama-tama di judul ini kami jawab salam itu luar biasa. Waalaikumsalam.
Lain ba'al-mukarram Bapak Maulana Syekh segala makhluk tinggi manusia sekalian kita tahun 97 oleh pejabat Bapak harap ulama luar daerah ini pengajian terus cara mendoa jamaah menyusul lalu dia jamaah mengucap salam jawabnya waalaikumsalam langsung mencabut tidur sampai belah dikir sih tidur Bapak Maulana Syekh secara maksiat ini si pedas dari memiliki maling jauh perkara kurang bagus sih pedas lalu si paling bahaya maksiat di ayat-ayat Allah jadi alhamdulillah yang selaku salah satu wakil rekan tokoh agama secara di seluruh ini nyampe jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah khairan jazaa Pak Mu'allimin sebagai ustaz-ustaz guru-guru ini anak bekerja ini saya Quran ini kalamullah dia paling abdul bahasa Nabi itu dengan sebuah kitab yang saya ini wakil kalamullah sebagus-bagus ucapan Al-Quran nah terus sambungnya sih ulama ini bikin informasi kabar bahagia Pak hamba Allah si ngajarin si bimbing si nuntun anak pendidikan begini baca Al-Quran si kena begini wakada bahasa begini Abdul nasi ba'dal nabiyyin alimul Quran manusia si paling abdul sesuah Nabi dengan si ngajah Al-Quran saya masih berpikir ini sebab ini sampai negara kita batu opal semua sedikit lagi batu Melayu bahasa Malaysia lagi dengan Melayu baca surat Azan Isa Asul Sirakir bahasa Isa Asul Sirakir bukan makhraj wah sini otomatis wah berubah artinya ya sekarang tajwid batu opal itu semua sih belajar olehmu tajwid yang sahih karena Quran turunnya fasih jangan membaca bacaan gobi dan bukan zaman hadis yang sahih hari ini hadis ini bahaya ini disampun dan teringat belum berjalan lagi umbil karena baca Al-Quran si bagus berubah hurufnya makhrajnya otomatis berubah maknanya artinya bahkan secara memakal masyarakat di dalam kitab Al-Ishaq ini bahasanya man ghayyaru harfan min al-Quran faqad kafar say berubah sebut lekan Al-Quran berubah maknanya faqad kafar jawab lekan mana tinggi dia tentu man faqad jawabnya kod tentu dari rekod huruf tambah lebih maju tahqiq mana tentu nanti oleh sebab itu dalam mengucapkan terima kasih banyak nih di Pak Ustaz yang ada di si Teja si Mumili bahkan bahasa ketua institusi baru ini guru-guru ngaji tentu dia perlu bimbingan nanti sehingga diterbang cukup si aku secara itu ketua itu semakin menutup itu hadirin rahimahullah di dalam sebuah hadis Nabi itu baik di kitab Nabi dulu ayat paling luar khairun nas ampa'un nas ini termasuk sifat utama ini manusia yang bermanfaat sifat manusia ini manusia yang bagus apalagi ini ayat-ayat Allah harus diperjuangkan di masyarakat ini kan yang berbeda contoh walaupun ada harpun berbeda hal kata harpun huruf harpun ujung berbeda harpun nah ini tahu lagi rekan judul rekan LPTG ini
Anwar jadi dia Nur. Anwar niki jama malaikat Nur. Sehingga apabila dalam nahwu niki apabila 4 huruf dengan kata niki maka jamanya Anwar jamak taksir tasroh hal ini itu luar biasa. Berarti artinya Anwar Al-Quran cahaya Al-Quran. Berbeda dengan Nurul Quran sedikit cahaya Al-Quran. Secara Quran ini luar biasa. Pegawai si paling ngompol kanti Quran ini kumpulnya sangat tersuhur. Kadang-kadang warak tilil Quran dan tertila baca Quran secara tertil. Dek berbeda suara solah mana-mana makhraj itu sikena dan kini berat sebenarnya waktu bermaksiat sengaja itu rubah-rubah makna kan dia kan Al-Quran ini dia bahagia doa cuma untuk beda kemudian batu kebanyakan dia melarikan pokoknya merdu suaranya mungkin biar mengaji ini mungkin biar mengaji sehingga dia berbeda pahala dunia kata pahala akhirat. Contohnya BLT sebenarnya Bapak Presiden dia menyatu pahalanya pada buku batul. Nah berbeda kata pahala sih cuma di dunia dia tidak batul lagi. Nanti dia berat menyatu tidak batul di agama Allah ini. Hadirin rahimahullah, mungkin sambutan ini yang pemilu ini sangat agama Islam ini agama toleran, agama sangat toleran. Baik manusia pada manusia, manusia saya manusia, kata manusia kata Allah manusia. Sekarang ini acaranya benar ini otomatis toleransi. Si anak lek dari itu kata atas pusat itu yang lapah ya. Jadi ini sekali yang ucapan terima kasih ini untuk perkiraan ini Pak Asatid si anak yang memiliki serak maju yang sebagai perwakilan dari Dewan Kekian mendukung pengurus ini sebetulnya mudah-mudahan acara ini program ini selalu sedang rahmat sini Allah Subhanahu Wa Taala amin ya rabbal alamin. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesanggupan oleh Kepala TPQ Anwar Quran kepada Al-Ustaz Dimas Al-Mahira kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat pernyataan kesanggupan. Pernyataan kesanggupan guru calon lembaga pengguna Kirwati. 1. Kami sanggup khidmat di TPQ yang kami kelola dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi, koordinasi pusat, koordinator pusat, koordinator cabang, dan koordinator kecamatan. 2. Kami sanggup dan bersedia dipimpin oleh kepala TPQ yang diangkat oleh koordinator cabang. 3. Kami sanggup mengadakan pembelajaran qiraati di TPQ kami 5 hari dalam sepekan, termasuk guru-guru kami masuk 5 hari dalam sepekan. 4. Kami sanggup mengalah qiraati mengalah jika menjumpai murid kami ngaji di 2 tempat atau lembaga dengan metode yang berbeda. 5. Kami sanggup menyelenggarakan MMQ tingkat lembaga setiap 2 minggu sekali bersama ustaz dan ustazah yang ada. 6. Kami sanggup mengikuti MMQ tingkat Korjam yang diselenggarakan tiap sebulan atau selapan sekali. MMQ tingkat Korjam yang berhak atau wajib hadir adalah kepala TPQ dan guru finishing atau guru senior yang sanggup menerima sanksi yang telah disepakati. 7. Kami sanggup mengikuti MMQ tingkat cabang yang diselenggarakan tiap 3 bulan sekali, sanggup menerima sanksi yang telah disepakati. Kemudian yang ke-8, kami akan selalu berkoordinasi dan koordinator kecamatan
dan atau koordinator cabang demi kemajuan TPQ. Sekian surat pernyataan telah kami sebutkan dari kami selaku pada TPQ. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Terapi Cabang NTB yang sekaligus akan meresmikan TPQ Anwarul Quran kepada Al-Ustaz Aziz Turmuzi, kami persilakan. Yang kami hormati dan muliakan para alim ulama, para tuan guru, yang kami hormati dan muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, kami hormati dan muliakan Bapak Ibu wali santri, para tamu undangan, serta anak-anak santri Taman Pendidikan Al-Quran Anwarul Quran, yang insya Allah semua kita dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana sampai saat ini masih diberikan keafiatan, kesempatan untuk bisa hadir di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, majelis peresmian TPQ Anwarul Quran. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya yang setia hingga hari kemudian nanti. Bapak Ibu hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan ini izinkan kami mewakili Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB memberikan sambutan sekaligus sebagai simbolik peresmian lembaga TPQ Anwarul Quran calon pengguna metode qiraati, yang mana biasanya yang meresmikan adalah pentasih kami atau guru kami di koordinator cabang. Namun beliau tidak berkesempatan hadir dikarenakan ada agenda lain. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan keafiatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Tanpa mengurangi keberkahan daripada majelis, sebelumnya izinkan kami mengulas sedikit apa itu qiraati. Walaupun mungkin Bapak Ibu tamu undangan sudah kenal, sudah tahu, tapi agar kita lebih kenal, lebih dekat lagi dengan metode qiraati. Masyhur di Nusantara, di seluruh belahan dunia bahkan, metode yang sangat terkenal, terutama para orang tua kita, para sepuh kita kenal dengan metode ini, yaitu metode Qaidah Baghdadiyah. Itu metode yang pertama mungkin yang diketahui, metode cara membaca Al-Quran, yang dulu di kampung-kampung, suara rumah-rumah, musola-musola, ya, setiap kampung antara maghrib isya itu ramai. Karena zaman dulu kita kalau sudah mau masuk maghrib, pasti orang tua kita tuh siap-siap bawa sapu lidi untuk perintahkan anak-anak pulang, cepat pulang. Ya. Nah, di sana kita mulai gaungkan dulu ngaji di kampung-kampung kita. Ya. Metode itu terkenal metode, kalau sekarang kita berikan istilah metode lihat, eja, baca. Kalau orang Jawa bilang metode sorogan, metode turutan. Bagaimana guru memberikan contoh, ya begitu santrinya juga mengikuti.
lihat eja baca. Alif atas A, alif bawah I, alif belakang U, A, I, U. Di sebagian daerah alif fathah A, alif kasroh I, alif dhammah U, A, I, U, dan seterusnya. Sampai anak-anak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bahkan dari metode ini banyak yang lahir ahli-ahli Al-Quran. Dan dulu saking senangnya kita belajar di masa-masa itu, yang sekarang sudah hampir punah metodenya, jarang dijumpai, kecuali di beberapa desa atau kampung yang agak dalam lah, itu masih saya pernah ketemu ya, metode Baghdadiyah. Masih lagunya sama, Abu Tauti Jaihahu Daudi Roy. Tapi dulu kita bacanya ya udah turun temurun gitu. Kadang-kadang orang jadi rai gitu. Tapi dari situ Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, timbul kerisauan salah satu seorang ulama di daerah Jawa, tepatnya Jawa Tengah, Kota Semarang. Beliau risau dengan pendidikan Al-Quran di masa itu. Beliau profesinya selain mengajarkan Al-Quran, beliau berdagang dari ujung timur Jawa sampai ujung barat, melihat dari satu desa ke desa yang lain, kampung ke kampung yang lain, bagaimana pendidikan Al-Quran di masa itu. Sampai kerisauan beliau untuk tertantang hatinya menulis lembaran demi lembaran agar anak-anak umat Islam ini mudah belajar Al-Quran. Karena beberapa runutan kisah yang diceritakan oleh keturunan beliau, beliau pernah datang atau melihat satu pembelajaran dan bertanya kepada guru Al-Qurannya, bagaimana anak bisa membaca Al-Quran dengan tartil, mujawwad, lancar dan bertajwid. Maka guru yang ngajar pada saat itu tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan kepada seorang boleh dikatakan beliau seorang peneliti juga di masa itu, sehingga lebih tertantang lagi beliau untuk terus meningkatkan kerisauan ini. Bagaimana seorang guru Al-Quran pun pada masa itu belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan bagaimana anak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan tartil dan bertajwid. Sehingga lembaran-lembaran beliau uji coba, beliau teliti tahapan demi tahapannya. Terkenal penulisan metode qiraat ini sistem simpan sobek. Maksudnya apa? Yang disimpan itu yang mudah diterima oleh anak-anak pada masa itu, kemudian yang disobek itu yang dirasa sulit. Jadi yang disimpan dibukukan oleh beliau, yang disobek beliau buang. Agak sulit diterima oleh anak-anak. Dan media atau subjek orang yang diberikan sebagai predikat santri di masa itu adalah anak-anak beliau sendiri. Beliau namanya adalah Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi rahimahullah ta'ala. Lahir 28 Agustus 1928 dan wafat pada tanggal 20 Januari 2001. Nah, ketika metode ini terkumpul rampung pada masa itu, beliau belum memberikan nama qiraati, Bapak Ibu. Masih dengan cover buku putih, tidak ada tulisan apa-apa di covernya. Dan beliau sedang lahir kedua orang kiai yang tidak pernah jumpa, nggak pernah janjian, tapi mengusulkan nama yang sama. Sehingga beliau yakin untuk memberikan nama qiraati dan dicap langsung di masa itu dan direstui oleh kiai. Dan kiai ini masyhur, terkenal sekali di daerah Jawa dan
Ya, makanya banyak diziarahi yang mengusulkan nama Qiroati. Dan beliau berpesan ketika ditanya, Qiroati ini karyanya siapa? Beliau sendiri yang menulis, memberikan tahu nasihat, Qiroati bukan karangan saya, tapi Qiroati itu minallah. Nah, sehingga beberapa teman-teman di koordinator nasional itu meyakini bahwa beliau ini sebenarnya cocok diberikan gelar profesor karena meneliti cara mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak usia 4-6 tahun. Dan Masya Allah, semenjak lahir metode ini di tahun 1963, sejak 1963 sampai saat ini, Bapak Ibu sekalian, kita rasakan manfaatnya. Alhamdulillah di cabang NTB sekarang jumlah santrinya kurang lebih 8.000-an anak se-NTB, dan sudah berapa banyak anak yang dikotakkan melalui lembaga-lembaga yang bernaung di bawah koordinator cabang NTB. Dari ujung barat di wilayah Ampenan sampai ujung timur di wilayah Dompu, sekarang sudah berjumlah 66 lembaga. Dan insya Allah Anwarul Quran adalah lembaga ke-67 yang akan kita resmikan hari ini. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, Qiroati bukan metode yang terbaik, tapi insya Allah menjanjikan hasil yang terbaik. Qiroati tidak pernah disodor-sodorkan, tapi alhamdulillah Qiroati bisa dijumpai di mana-mana. Nah, hikmah daripada penyusunan metode Qiroati bergeser dari metode yang dulu kita kenal, Baghdadiyah. Beliau meringkas dari lihat eja baca menjadi lihat baca, sehingga anak-anak mudah menerima apa yang disampaikan guru-gurunya. Jadi ngejanya yang dihapus oleh Kiai Dahlan Salim Zarkashi, langsung lihat baca. Makanya ketika anak-anak contoh duduk di jilid 4, yang di jilid 4 itu Bapak Ibu kalau sudah pernah lihat bukunya, di situ mengajarkan materi tajwid ikhfa. Anak-anak mulai mengenal hukum tajwid itu di jilid 4. Tapi ketika anak-anak ditanya, "Nah, ini hukumnya apa?" Mereka nggak tahu. Tapi bacaannya sudah benar, sudah mampu anak-anak. Karena di Qiroati teori tajwid itu diajarkan di jenjang terakhir, Bapak Ibu, sebagai bentuk kesimpulan. Dan anak-anak sudah menguasai bacaan 30 juz Al-Quran dengan baik dan benar beserta hukum-hukum tajwidnya sebelum dia belajar teori-teorinya. Dan subhanallah, hasil daripada binaan lembaga-lembaga pengguna Qiroati ini, alhamdulillah kurikulumnya berlanjut, bukan hanya selesai khotam di tingkat TBQ. Qiroati memikirkan bagaimana setelahnya, sehingga alhamdulillah di cabang NTB sudah ada 3 lembaga program pasca, yaitu anak-anak yang khotam dari TBQ melanjutkan program tahfidzul Qur'annya. Ini pulang pergi Bapak Ibu, tidak mondok. Harapannya anak-anak bisa hafal Al-Quran lewat program dia pulang pergi. Dan untuk cabang NTB alhamdulillah sudah dilangsungkan khotaman keempat saja, 4 kali khotaman untuk anak-anak pasca TBQ program tahfidz. Paling kecil kemarin usianya itu usia kelas 3 SD kalau saya nggak salah. Itu paling kecil sudah hafal Al-Quran bil ghaib dan mendapat sanad bacaan Al-Quran dari gurunya langsung, yang bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Nah, di wilayah Narmada alhamdulillah ada satu lembaga program pasca, yaitu program tahfidz
di tempatnya Tuan Guru Syahri Ramadan. Nah itu nanti yang menjadi sentral bagi teman-teman di wilayah Narmada, dan harapannya lembaga pasca ini, pasca TBK program tahfiz bukan hanya berada di tempatnya Tuan Guru Syahri, harapannya nanti ada di Lembuang juga, kemudian di daerah-daerah yang lain, sehingga akses anak-anak tidak terlalu jauh untuk prosesnya administrasi seperti tes kenaikan jusnya gitu ya. Dan tentunya ini semua tidak lepas daripada doa dukungan orang tua kami, para sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, karena sebagaimana yang disampaikan perwakilan tokoh agama tadi, itu seringkali kami singgung ketika acara khotama, ketika acara peresmian semacam ini, bahwa memang guru ngaji ini panggilan hati Bapak Ibu yang perlu dukungan dari semua kalangan. Tidak cukup mereka berjalan sendiri, sebagaimana ya profesi-profesi yang lain dia bisa berdiri sendiri. Tapi untuk guru-guru ngaji ini banyak faktor yang dihadapi oleh teman-teman yang menggelutinya. Entah itu faktor finansial, kemudian internal mereka gitu, dan sudah banyak dirasakan oleh teman-teman lebih-lebih saat ini banyak sekali ujian-ujian ya kepada teman-teman dalam berjuang mencetak generasi Qurani. Tapi hadirnya orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh agama yang terus mendukung, itu menguatkan daripada perjuangan teman-teman yang lebih-lebih, mohon maaf, mungkin data nasional untuk pengguna qiraat itu yang paling banyak usia termuda itu di NTB Bapak Ibu. Karena kalau wilayah Bali dan Jawa itu rata-rata, mohon maaf, yang ngajarin Al-Quran di metode qiraat itu rata-rata umurnya 40 tahun ke atas. Nah sementara di NTB ini kumpulan usia termuda, termasuk yang bicara sekarang, mohon maaf Bapak Ibu ya, koordinator yang di wilayah Indonesia yang mungkin paling muda senasional. Bahkan bukan hanya saya yang diamanahi metodologi, ada sekretaris kami, kemudian ada amanah buku juga, itu kami masih seumuran gitu. Yang sepuh orang tua kami sekaligus guru kami ya Pentasih, yaitu Abu Abdul Aziz bin Agil. Nah, beliau yang duduk di Pentasih, yang mentasi anak-anak di wilayah NTB untuk kenaikan sampai ke jenjang mereka dikhotamkan. Maka sekali lagi Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kami berharap kepada Allah SWT untuk bagaimana memperhatikan, memberikan dukungan untuk teman-teman yang berjuang baik di wilayah Lembuang atau di mana saja yang sedang memperjuangkan untuk mencetak anak-anak generasi Qurani agar lebih baik, dan tentunya sebagai penerus-penerus kita yang akan menyambung risalah daripada Nabi SAW untuk menyampaikan kalamullah, agar umat Islami kembali kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran, terutama mulai dari lafaznya. Masih jauh perjalanan kita untuk ke jenjang berikutnya, mempelajari maknanya sampai praktek, sehingga mudah-mudahan wujud kepada kita ya suasana di mana suasana hidup baginda Nabi SAW yang sahabat-sahabatnya dikatakan Al-Quran yang berjalan, karena setiap tindakan, setiap perbuatan itu mencerminkan Al-Quran. Harapan kita ke depan seperti itu, bagaimana anak-anak setelah mempelajari lafaznya, kemudian maknanya, dan sudah hafal Al-Quran, sampai bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT yang dapat kami sampaikan. Marilah sama-sama kita resmikan TBK Anwarul Quran dengan membaca Ummul Kitab, dengan harapan mudah-mudahan lembaga ini menjadi sentral ya pendidikan Al-Quran yang akan melahirkan generasi-generasi Al-Quran yang tentunya membawa cahaya-cahaya Quran
di rumah-rumah mereka, di kampung ini khususnya dan kampung seluruh alam, dan mereka dapat menghafal hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi dai-dainya Allah, ya, memperjuangkan agamanya Allah hingga hari kemudian nanti. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, dengan pembacaan Ummul Kitab tadi, maka PTI Anwarul Quran Desa Lembuak dinyatakan resmi hari ini untuk menggunakan metode qiraat. Mudah-mudahan barakah, manfaat, selamat berjuang teman-teman yang ada di lembaga ini, semoga sukses. Walaikumussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara berikutnya yakni penandatanganan berita acara kelayakan pendirian lembaga yang merupakan langkah berikutnya sebagai bentuk legal standing kita pada saat ini. Alhamdulillah, dari depan sampai belakang ini ramai sekali yang hadir nih. Masih tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Kalah Fornas ya. Masya Allah, kalah Fornas ini karena di sini Forjana ini yang hadir malaikat juga. Masya Allah ya. Baik. Untuk mengawali untuk penandatangan berita acara ini, kami semua sekretaris akan bertandatangan di sini sebagai bentuk tahap akhir. Kalau kita di KUA itu kan penandatangan buku nikah, kalau ini berita acara sebagai bentuk resminya secara resmi. Sambil kami mengawali memulai para bangur. Kami persilakan kepada Ustaz Aziz Tarmizi. Alhamdulillah, kami bacakan berita acaranya. Pada hari ini Ahad 9 Safar 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Agustus 2025 Masehi telah dilaksanakan musyawarah koordinator metode terapi cabang NTB untuk menentukan kelayakan pendirian lembaga pengguna metode terapi sebagaimana amanat yang dilaksanakan Kasih yang diatur dalam ketentuan peraturan Dewan Koordinator Pusat Pendidikan Al-Quran Metode Terapi Semarang. Dengan ini kami koordinator metode terapi cabang NTB sesuai dengan pengajuan proposal sebelumnya menyatakan bahwa nama lembaga PPI Anwarul Quran, alamat Jalan Tegal Banyu, Lembuak, Kebon Narmada, dinyatakan layak menggunakan metode terapi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah. Tepuk tangan dahulu. Berikutnya yakni akan ada rangkaian acara berikutnya yakni penyerahan pertama untuk piagam pengesahan yang dalam ini akan diserahkan oleh Ustaz Aziz Tarmizi kepada pimpinan yayasan. Silakan mengawali.
Silahkan di foto. Ya, tahan ya, bisa tegak. Ya, alhamdulillah, lihat kamera. Senyum, salaman. Nah, sudah sah. Sah keluarganya. Kemudian berikutnya penyerahan surat keputusan SK kepala yang dalamnya akan diserahkan oleh Ustaz Azkia dia kepada salah satu tokoh untuk mewakili. SK keputusan ya. Satu, dua, tiga. Baik. Terakhir kami serahkan berita acara yang akan diserahkan oleh pelaksana hadiah cabang ini Ustaz Lalu Muhammad Hadiah Sani kepada Ustaz Dimas Al-Mahira. Kami persilahkan maju ke depan untuk penyerahan berita acara. Ini juga dari Kamasan kedua ini, Masya Allah. Ini dikenal dengan istilah TGK. Kamasan. Silakan Ustaz Dimas. Iya, dipercepat. Iya, Masya Allah. Ustaz Dimas, tinggal tunggu undangan berikutnya Ustaz Dimas. Iya, tahan, senyum yang indah, senyum yang keras itu bagaimana? Nah, tiga, alhamdulillah. Senang sekali. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah, rangkaian acara terakhir kami telah sama-sama dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita telah melaksanakan peresmian TPQ Anwarul Quran, semoga menjadi berkah. Kita berharap ke depannya ini menjadi mercusuar di desa kita, wabil khusus dan di wilayah Narmada dan sekitarnya. Karena Quran ini adalah sebuah cahaya yang akan menerangi seluruh kehidupan kita, yang tentunya akan memberikan dampak keberkahan, kebaikan serta ridho daripada Allah SWT. Mari kita dukung semuanya upaya-upaya yang dikembangkan di TPQ ini. Semoga depannya menjadi tempat kita untuk menggali ilmu-ilmu Quran dan tempat kita kembali untuk memperdalam Al-Quran. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurafat wa bihi al-hawaij وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه وسلم في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي بصرنا نورا وفي فؤادنا نورا وفي فكرنا نورا. اللهم اجعل القرآن في قلوبنا. اللهم ثبت القرآن في أفكارنا. اللهم اجعل القرآن طرفة أعيننا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا فيض البدر